Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang fikih dan kita akan memulai pada pelajaran 1, halaman 1. Bab haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah. Haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Makkah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah disyariatkan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Ini pengertian dari haji. Ya, jadi ada 3 poin penting dalam pengertian haji ini. Yang pertama, cara-cara yang telah disyariatkan. Yang kedua, tempatnya. Dan yang ketiga adalah waktunya. 3 poin ini harus ada ketika seseorang melakukan ibadah haji. Apabila salah satu daripada 3 poin ini tidak ada, maka bisa dikhawatirkan ibadah hajinya tidak sah. Ya, cara-cara yang telah disyariatkan. Yang kedua, tempatnya, yaitu di Ka'bah tentunya, di Makkah. Kemudian yang ketiga, yaitu waktunya yang telah ditentukan. Cara yang disyariatkan, yaitu kita melakukan ibadah haji sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita melakukan cara sendiri. Membuat-buat manasik haji sendiri tidak boleh. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil cara haji aku. Artinya tidak boleh kita membuat cara haji yang baru. Kita ambil contoh. Ketika melempar jumrah. Melempar jumrah. Nabi mengajarkan kepada kita melempar jumrah harus menggunakan batu kerikil kecil. Ya, dilempar jumrah. Nah, kalau kita menggunakan batu besar untuk melempar jumrah, maka ini menyelisihi cara Nabi. Ya, ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat melempar jumrah pakai batu yang sangat besar sekali. Sembari dia berkata, "La'natullahi alaika ya syaitan." Semoga Allah melaknatmu wahai syaitan. Lalu dia melempar jumrah dengan batu yang sangat besar sekali. Ya, karena melempar jumrah itu kan sebagai sebagai sebuah syiar pelemparan terhadap setan. Ya, sebagai syiar Nabi Ibrahim, ya, di waktu hendak menyembelih Ismail, ya, datang setan coba untuk menghalanginya, maka Ibrahim itu melempar setan itu. Ya. Jadi pelemparan jumrah ini mengabadikan perbuatan Ibrahim tersebut sebagai bentuk pelemparan terhadap setan. Nah, ada orang yang melempar jumrah dengan batu yang lebih besar lagi. Batu yang gede sekali. Katanya biar setannya semakin sakit katanya. Nah, ini kan anggapan. Ya, tapi tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi menegur laki-laki tadi. Halakal mutanatti'un. Jangan berlebih-lebihan. Celaka orang-orang berlebih-lebihan itu. Ya, celaka orang-orang berlebihan itu. Ya, jadi kita melempar jumrah, kita sesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, walaupun batunya kecil, kita sebut nama Allah, hancur setan itu, terbakar setan itu. Ya, Bismillah Allahu Akbar, kita lempar, hancur setan itu, walaupun kecil. Ya, jadi menghancurkan setan itu dengan kalimat zikir, Jadi cukup dengan batu kerikil kecil. Kemudian ada penyimpangan kesalahan lagi dalam melakukan ibadah haji. Yaitu ketika tawaf misalnya, dan ini kesalahan yang dipelopori oleh orang-orang Indonesia tahun-tahun sebelumnya. Yep. Ketika melakukan tawaf yang seharusnya kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya, sama orang Indonesia bacanya beda.
Apa yang dibaca? Teks Pancasila. Ya, mereka tawaf Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yep. Dan seterusnya. Ini kan aneh. Yep. Ditertawakan oleh manusia seluruh dunia. Keanehan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ini. Bahkan ada yang tawaf pakai lagu Indonesia Raya. Yep. Ini keanehan yang luar biasa. Ini cara yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Orang Indonesia ini membawa agama sendiri. Mungkin mereka punya nabinya juga, nabi sendiri. Ya memang, ya nabi palsu banyak muncul di Indonesia juga memang. Ya makanya ada tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, itu tata cara. Yang kedua, tempatnya harus di Makkah. Lah, apakah ada orang yang haji di luar kota Makkah, Ustaz? Ada. Orang Syiah. Orang Syiah punya keyakinan bahwasanya berhaji di Karbala, di Iran sana jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada berhaji di Makkah. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Memang orang Syiah ini agamanya sendiri. Dia bukan Islam Syiah ini. Ya. Bahkan orang-orang Syiah mereka membuat Ka'bah sendiri di Karbala sana. Tidak segan-segan mereka mengirim nuklir ke Mekah, bahkan ke Madinah. Padahal di sana ada tempat suci. Di sana ada Ka'bah. Kenapa mereka berani berbuat demikian? Karena dalam keyakinan mereka, Ka'bah itu bukan lagi tempat suci. Ya. Ka'bah itu bukan lagi tempat suci. Makanya mereka berani, orang-orang Syiah itu berani menyerang Saudi. Nah, anggapan mereka yang suci itu adalah Karbala. Jadi hajinya di Karbala. Ini cara haji yang tidak benar. Kemudian waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan ibadah haji ya waktunya ya tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh keluar daripada itu waktunya. Siapa yang berhaji di bulan Ramadan, batal hajinya. Siapa yang berhaji di bulan Muharram, maka batal hajinya. Ya. Nah, ini 3 poin untuk pelaksanaan ibadah haji. Sekaligus menjadi definisi haji. Saya ulangi lagi, pengertian haji itu adalah mendatangi Makkah dengan melakukan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, tempatnya ya yang sudah ditentukan dan waktunya juga sudah ditentukan. Kemudian umrah. Adapun umrah adalah berziarah ke Baitullah, Ka'bah di Makkah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu pada tempat yang telah ditentukan dan bisa dilakukan kapan saja. Ya, jadi sisi perbedaan antara haji dan umrah adalah berziarah ke Ka'bah, ya cara yang telah ditentukan, tempat yang telah ditentukan, ya cuman bedanya umrah itu bisa dilakukan kapan saja. Sementara haji itu sudah terikat waktunya. Orang melakukan haji itu harus bulan Zulhijjah. Ya. Tanggal 10 puncaknya. Tanggal 10 Zulhijjah. Adapun umrah, silakan bebas dia melakukan umrah kapan saja. Ya. Sebagian kalian sudah ada yang melakukan umrah 2 kali. Ada yang baru 1 kali. Waktunya bebas. Kalau haji tadi, dia hanya dilakukan sekali seumur hidup. Kalau mau kedua kali silakan, kalau mau ketiga kali silakan.
dia wajibnya hanya 1 kali saja seumur hidup. Adapun umroh silakan dia boleh lakukan kapanpun dan berapapun dia mau. Ya, ini perbedaan antara umroh dan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ia disyariatkan pada tanggal 9 Hijriyah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Mekah. Setelah 9 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah maksudnya. Setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah 9 tahun, baru turunlah perintah untuk melakukan ibadah haji. Dan ini adalah haji pertama kali yang dilakukan oleh Nabi, sekaligus ini adalah haji terakhir. Jadi seumur hidupnya Rasulullah SAW cuma 1 kali melakukan ibadah haji. Haji ini disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan secara sempurna dan ikhlas semata-mata karena Allah. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakan dan karena Allah. Ini perintah di dalam ayat ini. Sempurnakan dan karena Allah. Bagaimana penyempurnaannya? Yaitu kita lakukan semua yang menjadi rukun, semua yang menjadi syarat dalam pelaksanaan haji dan umroh. Tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan dalam pelaksanaan itu. Ya, wa atimul hajjata wal umroh. Ya, sempurnakanlah haji dan umroh. Kalau ada kecacatan di dalam pelaksanaan haji, maka ada istilah dam istilahnya. Dam itu dia harus menyembelih, dia harus menumpahkan darah seekor hewan. Ya, mungkin menyembelih kambing kemudian sedekahkan kepada penduduk kota Mekah. Ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran bagi orang-orang yang haji, cacat yang dilakukan oleh orang haji, kekurangan yang dilakukan oleh orang yang haji, maka dia harus ada dam, harus ada darah yang ditumpahkan, yaitu menyembelih seekor hewan kemudian dibagikan kepada orang miskin. Kemudian lakukan umroh dan haji itu ikhlas karena Allah. Mulai dari awal kita hendak haji atau umroh, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar lillahi taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai mau dipuji oleh orang, jangan sampai karena ingin ria. Ya, termasuk di antara ria di dalam haji, yaitu ya dia sudah meniatkan, kalau saya pergi haji nanti saya dipanggil Bang Haji atau Ibu Hajah, Pak Haji. Nah, ini bukan karena Allah. Ini tandanya orang tidak ikhlas. Ya, biar nanti kalau sudah haji ada tambahan gelar. Sudah doktor, haji, profesor, doktor, ada haji lagi. Gelarnya makin panjang. Nah, ini tandanya orang yang haji bukan karena Allah. Bahkan ada orang kalau dipanggil namanya, ya tidak disebutkan haji, tidak mau dengar. Ini ada orang seperti itu. Ya, Pak Yakub misalnya, kita panggil Pak Yakub. Tidak mau dengar dia itu, bukan dia tidak dengar, tapi tidak mau dengar. Tapi kalau kita panggil lengkap dengan Pak Haji Yakub, wah, cepat dia dengar. Nah, ini tandanya orang yang haji itu bukan karena Allah. Yep. Jadi harus kita bersihkan hati kita itu daripada semua hal-hal yang bisa mengotori keikhlasan kita dalam ibadah haji. Bahkan dalam undangan pun, ya kalau dalam undangan itu tidak ada tertulis hajinya, tidak mau hadir dia. Tersinggung dia. Ya, ngapain dia capek-capek pergi ke Makkah, buang uang, buang tenaga, toh pahalanya tidak bermanfaat baginya, pahalanya batal. Ya, akibat dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian penjelasan Ustadz tentang materi kita hari ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.